Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan mengenai sejarah terbentuknya desa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana asal mula terbentuknya desa di Indonesia, baik dari kajian sejarah ataupun dari aspek teoritis ataupun konsep-konsep, dan juga bagaimana tentang desa, perbedaan desa satu wilayah dengan wilayah lain ataupun satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pemerintahan desa pada masa penjajahan Hindia Belanda, juga desa pada masa penjajahan Jepang. Pertama kita akan membahas mengenai bagaimana desa pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, pertama kita lihat dari kedudukan desa pada waktu itu. Nah, pada waktu penjajahan Belanda di Indonesia, desa itu diatur dalam peraturan pemerintah yang disebut dengan Reglement atau disingkat dengan RR pada tahun 1854. Berdasarkan pada peraturan tersebut, desa diberi kedudukan hukum, tercantum dalam pasal 71. Nah, berbeda dengan sebelum datangnya Belanda, desa itu ya memiliki legitimasi dengan sendirinya dengan dipilih oleh masyarakat desa. Namun pada masa penjajahan Belanda ini, desa kemudian diakui secara hukum oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Nah, dalam peraturan pemerintah atau reglement itu diartikan bahwa desa adalah yang dalam peraturan ini disebut dengan inlandsegementi atau masyarakat pribumi atas pengesahan kepala daerah atau residen yang berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri. Jadi masyarakat pribumi itu tetap dia memilih kepala desanya atau sebutan lain, namun harus terlebih dahulu disahkan oleh residen pada waktu itu. Nah, kemudian perkembangannya, Belanda juga menerbitkan undang-undang tentang desa atau Inlandsegementi Ordonantie yang disingkat dengan IGO pada tahun 1906 ya. Nah, diatur lebih lanjut terkait dengan pemerintahan desa dan juga rumah tangga desa. Nah, kemudian walaupun masih jauh dari sempurna, tapi desa pada waktu itu mendapatkan kepastian hukum, kedudukannya dalam bentuk badan hukum, dan juga Belanda juga mengakui terkait dengan pemilikan harta benda atau ulayat oleh pemerintah desa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pemerintahan desa berdasarkan dengan IGO tadi, undang-undang terkait dengan desa. Nah, pertama, IGO atau undang-undang desa itu tidak membentuk desa, melainkan dia hanya memberikan dasar hukum atau bentuk pengakuan atas desa yang sudah ada, atas demokrasi dan otonomi desa. Nah, namun IGO ini hanya berlaku untuk desa di Jawa dan Madura. Di luar dari itu berlaku yang disebut dengan IGOP yang akan kita bahas nanti. Di Jawa pun IGO juga tidak berlaku di Keresidenan Surakarta dan Yogyakarta, serta tanah-tanah partikulir, yaitu tanah-tanah yang masih dimiliki oleh para orang-orang Inggris atas tanah-tanah perkebunan. Nah, kemudian walaupun pada tahun 1929 RR tersebut kemudian diganti dengan Indische Stadsregeling atau IS, namun tidak ada perubahan substansial terkait dengan pengaturan desa dibandingkan dengan peraturan pemerintah pada sebelumnya, sehingga IGO ini masih tetap berlaku. Nah, di luar Jawa dan Madura terdapat pengaturan berbeda terkait dengan desa, yaitu Inlandsegementi Ordonantie, artinya undang-undang tentang desa di luar Jawa atau disingkat dengan IGOP. Nah, di luar Jawa dan Madura, pemerintah Belanda dengan IGOP-nya tersebut memberikan berbagai macam pengaturan di masing-masing wilayah seperti di Sumatera Barat, Bangka, dan sampai wilayah Manado, Minahasa, berdasarkan dengan sistem pemerintahnya masing-masing. Menjadi berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, khususnya di luar Jawa dan Madura. Nah, dari berbagai macam
pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dapat kita tarik 3 kesimpulan terkait dengan pengaturan desa pada zaman pemerintahan kolonial tersebut. Yang pertama, bahwa dari berbagai macam kebijakan tersebut hanyalah bersifat legalistik atau sekedar memberikan legitimasi terkait dengan desa yang sudah ada. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan desa, tapi hanya memberikan legitimasi. Contohnya tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa desa itu hanya tetap dipilih oleh masyarakat desa, namun harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah kolonial, sehingga hampir-hampir tidak ada suatu hal yang baru diberikan atau diatur oleh pemerintah kolonial terkait dengan desa, terutama untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah, kemudian dia bersifat statis, ya, atau memelihara status quo, ya, atau tidak ada perubahan. Nah, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan dalih menghormati hukum adat dan kebiasaan adat istiadat setempat sama sekali tidak memberikan sentuhan kemajuan kepada masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga pemerintah Belanda tidak mengeluarkan energi yang terlampau banyak untuk mengatur sekian ribu desa mungkin yang ada di Indonesia pada waktu zaman dulu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan tersebut bersifat parsial, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman pemerintah Hindia Belanda tersebut ditetapkan secara khusus untuk daerah-daerah tertentu, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa IGO untuk daerah Jawa dan Madura, dan IGOP untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Nah, ini adalah untuk menjaga keanekaragaman dan perbedaan tersebut agar tetap terpelihara, ya. Sehingga akibatnya juga adalah setiap kelompok masyarakat atau wilayah akan membanggakan daerahnya sendiri, dan orientasinya adalah untuk kepentingan dari kelompok masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian disimpulkan bahwa berbagai macam model peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada zaman penjajahannya sangat merugikan penduduk pribumi, dan sebaliknya menguntungkan pemerintah Hindia Belanda, karena hal ini didasarkan pada tujuan agar dengan hanya memberikan legitimasi kepada pemerintah desa, maka secara resmi mereka diangkat sebagai atau merupakan bagian dari pemerintahan kolonial. Jadi mereka akan mendapatkan tenaga pemerintahan yang gratis, karena aturan penggajiannya tidak diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun tetap mengacu kepada bagaimana penggajian dari perangkat desa misalnya pada sebelum kedatangan Belanda, yaitu berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Nah, namun dengan dalih untuk melestarikan adat istiadat, tatanan yang sudah ada, ya, pemerintah Belanda tidak mengotak-atik itu, ya, tetap digaji oleh masyarakat desa. Nah, namun legitimasinya itu berasal dari pemerintah Belanda. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari berbagai macam pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kemudian kita akan masuk kepada bagaimana pemerintahan desa pada zaman Jepang. Nah, sama dengan pemerintah kolonial Belanda, pada dasarnya adalah rakyat itu hanya digunakan sebagai alas kepentingan. Rakyat desa itu hanya digunakan sebagai alas kepentingan pemerintah kolonial. Kalau di zaman di pemerintahan Jepang itu digunakan untuk berperang, seperti membentuk berbagai macam milisi atau pasukan, heiho, keibodan dan sebagainya. Juga untuk melakukan tanam paksa, itu kerja paksa menanam berbagai macam komoditas untuk keperluan pemerintah Jepang pada waktu itu. Nah, desa pada waktu zaman pemerintahan Jepang ini hanyalah dijadikan sebagai pelaksana paling depan dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu kolonial pada waktu itu, sehingga tidak terlibat sama sekali dalam proses pembuatan keputusan.
Desa pada zaman Jepang ini terdiri dari lurah, carik, kemudian mandor, polisi desa, dan amir. Dan tugasnya hanya melakukan pengawasan terhadap rakyat desa. Tidak ada fungsi pembangunan dalam desa, sehingga masyarakat sangat tertinggal pada waktu itu. Nah, inilah tingkatan-tingkatan pemerintahan yang diatur oleh pemerintah penjajahan Jepang. Yang paling tinggi itu pemerintahan itu dipimpin atau dikendalikan oleh Panglima Bala Tentara Jepang. Kemudian pejabat militer Jepang di setiap provinsi. Kemudian ke bawah residen, bupati, wedana, asisten wedana, dan kepala desa dengan penyebutan Jepang, disesuaikan dengan penyebutan Jepang. Nah, di bawah desa itu sendiri masih terdapat lagi strukturnya, yaitu kepala dusun, RTW, dan kepala rumah tangga yang paling sebagai unit yang paling kecil. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa RT RW sebagaimana yang kita ketahui sekarang masih eksis, itu berawal ketika masa penjajahan Jepang. Ini bermula ketika masa penjajahan Jepang mulai dikenalkan RT RW, hingga sekarang masih digunakan sebagai satuan kecil dalam masyarakat desa atau dusun. Mungkin demikian terkait dengan video pembelajaran pemerintahan pada zaman Belanda dan Jepang. Minggu depan atau kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait dengan kewenangan, kelembagaan, dan keuangan pemerintahan desa, tentunya mengacu kepada undang-undang atau peraturan terbaru yang mengatur tentang desa. Ya, demikianlah sejarah tentang desa. Semoga dapat diambil beberapa poin-poin penting, dan saya berharap juga pada seluruh mahasiswa dapat tidak hanya melihat tutorial video, tetapi juga membaca berbagai macam literatur, tentunya yang akan lebih kaya dari segi informasi dan juga detail terkait dengan pemerintahan desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video berikutnya.